Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir pada kesempatan yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jemaah Masjid Nurul Fajar yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama mari kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyaknya anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Dari sekian banyak anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, tidak ada anugerah yang lebih mahal, yang lebih tinggi, yang lebih agung melebihi anugerah agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka mari kita syukuri lagi dan lagi anugerah agama ini, karena hanya dengan anugerah agama Bapak Ibu yang mulia, seseorang bisa bahagia di dunia yang sementara ini, dan baru juga akan bisa bahagia nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama-lamanya. Sebaliknya, ketiadaan agama, tanpa adanya agama, maka tidak akan mungkin seseorang bisa bahagia di dunia ini, apalagi nanti bahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita syukuri anugerah agama ini dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan istiqomah kepada kita mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi taufik kepada kita untuk mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan pertolongan kepada kita dengan satu harapan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dalam keadaan kita taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang mulia, pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi
rahimahullahu ta'ala. Hadis Nabi, tujuan kita mendengarkan hadis Nabi ini adalah bagaimana dengan mendengarkan firman Allah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap nur kalamullah, nur sabda Rasulullah itu masuk ke dalam hati, sehingga akhirnya nanti kita mudah dalam mengamalkan agama, terdorong untuk mengamalkan agama dengan mendengarkan firman Allah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca hadis yang kedua yang belum selesai pada kesempatan yang lalu. Hadis yang kedua, pada kesempatan yang lalu kita sudah mendengarkan tentang kisah bahwa ada satu orang datang kepada Nabi. Yang datang itu malaikat Jibril alaihi salam, bertanya tentang beberapa hal. Mal Islam, apa itu Islam? Maka Nabi telah terangkan. Yang kedua yang ditanyakan Jibril adalah mal iman, apa itu iman? Itu pun juga sudah diterangkan pada kesempatan yang lalu. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga. Jibril alaihi salatu wasalam bertanya, yang ini yang kita lanjutkan, yaitu fa akhbirni anil ihsan. Jibril bertanya pertama mengenai Islam, kemudian yang kedua mengenai iman. Islam sudah kita ketahui Bapak Ibu yang mulia bahwa Islam itu amal-amal zahir. Walaupun nanti dalam beberapa ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penggunaan iman dengan Islam ini mutaradif alfaz, sama. Terkadang yang dimaksud iman itu ya Islam, Islam itu ya iman. Tapi kalau ingin dibagi, maka umum dalam kondisi pembahagian ini Islam itu amal zahir, iman itu adalah amal yang di dalam batin. Iman dalam pengamalan yang berbentuk dalam hati, keyakinan yang ada di dalam hati kita. Jadi bukan urusan zahir, tidak. Walaupun nanti dalam beberapa ayat menunjukkan iman itu Islam juga. Maka hadirin Bapak Ibu yang mulia, kalau seseorang dia mengaku Islam, harusnya amal-amal zahir yang diterangkan Nabi tentang rukun Islam itu ada dalam diri. Islam dia harusnya sholat. Kalau Islam harusnya dia puasa, zakat juga dikerjakan, haji juga dikerjakan. Ini amal zahir yang nampak, a'malul jawarih, amal anggota tubuh. Lah kalau iman itu amal yang berurusan dengan keyakinan, yakin pada Allah, yakin pada malaikat, yakin pada kitabullah, yakin dengan rasul-rasul yang diutus oleh Allah, yakin pada qada dan qadar. Ini urusan keyakinan. Maka nanti para ulama mengatakan hasil daripada iman dan Islam ini, Islam dan iman, kalau terkumpul pada diri seseorang, imannya ada, imannya sempurna, kemudian Islam juga dia amalkan sempurna, maka orang seperti ini dikatakan nanti mukmin kamil, orang iman yang sempurna. Islam dia kerjakan, amal-amal Islam, rukun-rukun Islam. Kemudian iman juga semua, rukun-rukun iman dia kerjakan. Ini namanya orang iman yang sempurna. Kemudian ada di antara mereka nanti yang namanya orang Islam, manusia, ada sedikit tergelincir, kurang sedikit. Lah ini orang iman yang tidak sempurna. Yang ketiga, ada orang yang mereka itu imannya dalam hati semua dia yakini, tapi amalan-amalan Islam dia tinggalkan semua. Ini namanya orang Islam yang fasik. Ditanya iman pada Allah, ya iman. Iman pada Rasulullah juga beriman. Iman pada kitabullah, iman pada para nabi, iman pada para rasul, iman pada takdir, iman pada hari akhirat. Tapi ternyata dalam praktek keseharian Islam nggak dia buat. Ini namanya mukmin fasik. Fasik orang seperti ini, tapi masih Islam. Lah yang terakhir, yang keempat, ada orang yang secara zahir indah amalan Islamnya, tapi secara batin dia ini mengingkari Allah. Ini namanya orang munafik. Jadi munafik itu Bapak Ibu yang mulia ini sulit.
Munafik ini orang yang menampakkan secara zahir dia itu betul-betul orang Islam, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakat dia kerjakan. Ini munafik. Bahkan di zaman Nabi SAW, pimpinan munafik itu Abdullah bin Ubay itu bukan orang sembarangan. Setiap kali Nabi SAW sebelum berkhutbah, itu Ubay yang akan menjadi mimbar walanya. Yang sekarang ini kan yang mengerjakan mimbar wala itu nggak sembarangan orang. Kalau nggak pengurus masjid ya ketua, kalau nggak ketua ya garim masjid. Kalau nggak garim masjid pasti orang yang terpandang itu yang jadi mimbar wala. Nanti sebentar lagi akan ada kajian. Kan nggak mungkin ini orang sembarangan. Itu kerjanya Abdullah bin Ubay di zaman Nabi. Saking nampak betul Islam itu dia kerjakan, tapi ternyata hatinya kufur, kafir kepada Allah. Lah ini namanya orang munafik. Lah ini yang sulit dideteksi. Kata para ulama, untuk munafik yang seperti zaman Nabi ini, bukan munafik amal ya, munafik hati, ini tidak ada yang tahu. Dan munafik untuk urusan hati itu sudah tertutup semenjak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak boleh nuduh orang munafik lagi. Tapi kalau munafik amal itu tetap ada sampai hari kiamat. Karena sifat-sifat munafik Allah ceritakan. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini sifat munafik. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka ini hendak berdiri mau sholat, qamu kusala, mereka tuh sholatnya malas-malasan. Ini sifat orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak mau berzikir pada Allah kecuali sedikit. Jadi orang munafik itu bukannya tidak zikir, zikir qalila, zikirnya sedikit. Lah sekarang zaman ini ada orang ngaku Islam nggak pernah zikir. Maksudnya itu orang-orang munafik zaman dulu bukannya tidak zikir, zikir, tapi kata Allah dalam Al-Quran zikirnya mereka tuh sedikit. Kalau mau sholat malas-malasan. Lah ini kalau ada orang yang punya sifat seperti itu tapi iman dia benar, ini namanya bukan munafik, bukan munafik hati, tapi itu munafik amal. Ini tetap ada. Bahkan mungkin di antara kita pribadi seperti itu. Mau sholat malas, baca Quran malas, zikir malas, itu namanya sifat munafik. Tapi nuduh orang munafik ini sudah tertutup, nggak ada lagi sampai hari kiamat. Munafik yang betul-betul batin dipastikan ini orang munafik itu sudah ditutup. Karena daftar nama-nama orang munafik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zaman itu memberikan nama-nama daftar orang munafik pada satu orang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi Nabi datangi Hudzaifah, kemudian Nabi beritahu, ini munafik, fulan munafik, ini daftar-daftar, rilis namanya ini, kamu yang tahu. Dan Nabi pesankan nggak boleh beritahu orang lain. Sehingga Hudzaifah ini punya gelar sahibi sirri Rasulillah, pemegang rahasianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada waktu Nabi sudah wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Singkat cerita, Abu Bakar wafat, Umar ibnul Khattab jadi khalifah. Zaman Umar ibnul Khattab, Umar datang pada Hudzaifah, kemudian bertanya, wahai Hudzaifah, ada nggak di dalam daftar nama munafik yang Nabi beritahu pada engkau, nama Umar bin Khattab ada nggak di dalamnya? Jadi yang ditanya itu saya munafik atau tidak, itu ada. Tapi kalau apa aja itu munafik, iko munafik, itu munafik, ini nggak ada dalilnya. Jadi nuduh orang itu nggak ada kaidah. Yang banyak itu dari dulu sahabat nuduh diri saya munafik. Maka Umar yang pertama kali dia tanya, dalam daftar itu nama saya ada nggak? Maka kata Hudzaifah, tentu tidak wahai Amirul Mukminin, nggak mungkin ada. Maka pertanyaan kedua, kata Umar, kalau memang nggak ada, saya mengangkat beberapa orang gubernur. Di antara nama-nama yang saya angkat gubernur itu ada nggak munafik dalam daftar yang engkau pegang? Maka kata Hudzaifah, ada ratusan kan gubernur, ada, tapi saya nggak akan beritahu. Singkat cerita, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, yang penting saya tahu ada. Dan beliau termasuk mulham, orang yang diberikan oleh Allah tingkat basirah, tingkat tinggi itu Umar. Bahkan banyak riwayat
beberapa ayat Al-Quran itu turun karena Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ayat hijab itu turun gara-gara Umar. Beberapa ayat lain juga turun asbab Umar. Jadi beliau memiliki basirah tingkat tinggi, mulhim, orang yang diberikan ilham oleh Allah. Maka beliau pun perhatikan siapa kira-kira yang munafik. Singkat cerita dipecat. Kemudian beberapa orang dipecat, beliau pun jumpa dengan Hudzaifah. Beliau tanyakan lagi, ada nggak sekarang masih ada yang tersisa atau tidak di antara gubernur-gubernur yang aku angkat itu orang munafiknya? Maka Hudzaifah mengatakan sudah tidak ada. Di antara kisah para sahabat, satu orang sahabat terkenal namanya Hanzalah. Hanzalah ini sahabat masyhur. Beliau satu kali teriak-teriak di pinggir jalan, nafaqo Hanzalah, nafaqo Hanzalah, nafaqo Hanzalah. Hanzalah munafik, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Jadi saya sudah munafik. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pada waktu itu juga sedang ada di pinggir jalan mendengarkan, wah ini gawat ini, didatangi. Hanzalah, apa yang kau ucapkan? Ya, saya munafik. Jangan bicara seperti itu, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa engkau mengatakan kau munafik? Maka Hanzalah radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya kalau sedang duduk di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendengarkan cerita surga, seolah-olah surga itu nampak depan mata. Kalau sudah mendengarkan cerita neraka, seolah-olah neraka itu pun nampak depan mata. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, jumpa anak, jumpa istri, sudah mulai bercanda, lupa surga, lupa akhirat. Majelis yang saya hadiri sama Rasulullah tuh nggak terasa lagi. Ini namanya munafik, kata Hanzalah. Abu Bakar pun terdiam. Wah, kalau seperti itu sama, kata Abu Bakar. Mari kita tanyakan pada Rasulullah SAW. Maka dua orang ini datang jumpa pada Nabi. Ya Rasulullah, kami kalau berada di majelis Tuhan, dengarkan cerita surga seolah-olah surga itu nampak. Dengar cerita neraka seolah-olah neraka itu nampak. Tapi kalau sudah sampai di rumah beda rasanya. Maka bagaimana nih ya Rasulullah? Kata Nabi, seumpama keadaan engkau ketika berada di rumah sama dengan ketika berada di hadapan aku, maka malaikat-malaikat akan berjabat tangan dimanapun kalian berada, di rumah kalian, di tempat tidur, di kasur-kasur, malaikat akan selalu berjabat tangan pada kalian. Walakin sa'atan, akan tetapi itu terjadinya hanya kadang-kadang, wahai Hanzalah. Jadi sifat yang sahabat menuduh diri munafik ini bukan munafik batin ya, enggak. Nuduh diri sendiri itu namanya munafik amal. Nuduh diri bagus. Jadi kata para ulama, orang kalau nanti ngaku iman tapi nanti amal kurang, ini mukmin yang kurang amalnya. Ada orang ngaku iman tapi nanti amalan-amalan Islam tidak dia kerjakan, itu orang fasik. Atau sebaliknya, Islam semua dia buat malah rukun Islamnya jalan, sholatnya berjamaah. Orang munafik zaman Nabi itu kalau sholat itu berjamaah, nggak ada yang sholat sendiri di rumah. Ini munafik, tingkatan munafik sholat berjamaah. Maka dalam satu hadis, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik melebihi sholat subuh berjamaah. Jadi munafik tuh maghrib, isya, zuhur, asar itu ringan bagi mereka berjamaah. Yang berat cuma subuh. Lah kalau kita letakkan sifat ini ya hampir umat Islam seperti itu. Namanya nih munafik amal. Tapi kalau orang munafik asli ya seperti itu juga. Maka orang munafik amalan Islam mereka terkadang hampir sempurna Islamnya. Amalan Islamnya hampir nampak secara zahir tuh bagus. Tapi nanti yang rusak itu dalam urusan keyakinan mereka. Maka dua perkara ini Nabi ditanya apa itu Islam, apa itu iman. Maka penjabarannya ini sebenarnya panjang, tapi kurang lebih seperti itu yang diterangkan oleh para alim ulama. Kemudian yang ketiga, Jibril bertanya, fa akhbirni anil ihsan. Wahai Jibril, Nabi Jibril mengatakan, akhbirni, beritahukan kepada aku wahai Muhammad anil ihsan, mengenai ihsan. Jadi ihsan ini para ulama mengatakan paling mudah memaknai ihsan itu adalah ikhlas. Ihsan itu apa? Ikhlas. Maka Nabi memberikan jawaban ihsan itu apa?
ang ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu atau ikhlas kata para ulama adalah engkau menyembah Allah adalah seolah-olah engkau bisa merasa melihat Allah. Sembah Allah dengan musyahadah. Ini kata para ulama. Menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Kalau memang nggak mampu tingkatan musyahadah, nggak mampu merasa seolah-olah melihat Allah, maka yang kedua tingkatannya adalah seolah-olah engkau sembahlah Allah seolah-olah Allah melihat engkau. Tanamkan perasaan seperti itu, yakinlah Allah melihat kamu. Ini tingkatan paling rendah. Jadi para ulama mengatakan kita ini sebenarnya sudah dewasa atau belum dalam agama, maka kita kalau ingin mengetahui dalam pembahasan ihsan ini, kita ini masih kanak-kanak dalam agama atau sudah dewasa. Orang tuh kalau sudah dewasa bukan seperti anak-anak. Anak-anak itu Bapak Ibu yang mulia, kita ngajar TPA atau ngajar SD, itu anak-anak kalau ada guru di kelas semua akan diam. Kenapa? Ada guru kok. Sehingga nanti kalau guru sedang mengajarkan ini pelajaran sholat ya, kata guru, ayo kamu sholat biar ibu tengok dari belakang. Maka nanti kalau anak sudah dikasih tahu ibu akan tengok kamu dari belakang, itu langsung tawajuh sholatnya. Kenapa? Dia tahu di belakang ada guru saya. Lah sekarang yang di belakang kita, yang melihat kita, yang memperhatikan kita, yang memberi makan, memberi minum, memberi rezeki, melihat kita dalam setiap suasana keadaan itu bukan guru, tapi yang menciptakan guru seluruh dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memegang daripada kehidupan kita, hidup kita, mati kita, kesehatan kita, sakit datang dari Allah, kehidupan kita semua datang dari Allah. Lah kok tahu-tahu menghadap Allah nggak merasa dilihat Allah, kan ini parah. Maka ini tingkatan paling rendah sebenarnya. Menyembah Allah itu minimal merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah, itu namanya ihsan. Tingkat tertinggi merasa melihat Allah. Nah, cuma ini tingkatan memang luar biasa, dan ini perlu diusahakan. Dan dari hadis ini Bapak Ibu yang mulia, Nabi mengatakan ang ta'budallaha ka'annaka tarahu, sembahlah Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Ini juga termasuk dalil satu pembahasan yang penting di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah pembeda antara kita dengan akidah-akidah yang sesat lainnya, di antaranya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu liberal zaman sekarang. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah memiliki pemahaman Allah itu mungkin untuk bisa dilihat di dunia ini. Mungkin, bukan wajib ya. Mungkin itu ya bisa iya, bisa enggak. Jadi kalau seumpama dilihat mungkin atau enggak? Mungkin. Allah itu bukan hanya bisa dilihat di akhirat, tidak. Mungkin untuk bisa dilihat di dunia. Mana dalilnya? Hadis yang kita dengarkan tadi. Ang ta'budallaha ka'annaka tarahu, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini perintah kan? Mungkin atau tidak kira-kira Nabi memerintahkan kita untuk mengerjakan satu hal yang mustahil? Enggak mungkin. Perintah itu mesti mungkin untuk dikerjakan. Lah orang Mu'tazilah mengingkari, tidak bisa. Dalil mereka juga katanya pakai Quran, la tudrikul absar wa la yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tuh nggak mungkin bisa dilihat oleh mata. Nggak, ini salah paham. Ayat Al-Quran itu ayat sama, tapi pemahaman belum tentu betul. Maka ini dalil diantara mungkinnya Allah itu bisa dilihat di dunia. Dan banyak ayat Al-Quran yang lain juga menerangkan tentang itu. Contohnya lagi, dulu Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah minta izin untuk melihat Allah. Maka Allah katakan kamu tidak mampu. Tetap juga Nabi Musa meminta. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, tengok gunung. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Ini ayat Al-Quran. Kalau kok gunung itu tetap diam,
maksudnya enggak berubah, maka nanti engkau bisa melihat aku, kata Allah. Fa inistaqarra makanahu, kalau dia tetap enggak bergerak, enggak hancur, maka engkau akan bisa melihat aku. Tapi ternyata pada waktu itu baru nurnya Allah yang keluar, hancur berkeping-keping itu gunung, dan Nabi Musa langsung jatuh pingsan. Baru nurnya Allah. Lah dari sini orang-orang Mu'tazilah mereka salah paham. Kata orang Mu'tazilah, lah tengok kan, Nabi Musa minta izin nengok Allah, nggak bisa. Tapi ulama ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ari, Maturidi, mereka melihat sudut pandang yang berbeda. Coba tengok, Nabi Musa itu minta pada Allah, kira-kira minta itu perkara yang boleh diminta atau tidak? Kalau minta itu kira-kira yang mungkin terjadi atau enggak? Kira-kira Nabi itu pandai enggak berdoa? Nabi itu kalau minta pada Allah pasti permintaan itu yang boleh, yang mungkin terjadi. Kalau perkara itu terlarang atau enggak mungkin terjadi, ya enggak akan boleh itu permintaan. Maka dengan menunjukkan mintanya Nabi Musa kepada Allah untuk bisa melihat Allah, itu menunjukkan mungkinnya bisa melihat Allah di dunia. Ini mungkin, itu pembahasan. Jadi pembahasannya mungkin atau tidak, ya mungkin. Buktinya Nabi Musa minta, walaupun nggak diizinkan. Kalau masalah izin dengan tidak itu urusan Allah, tapi mungkin atau tidak, mungkin. Karena itu pun juga tidak disalahkan oleh Allah, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hadis salah satu menunjukkan dalil, kata para ulama, mungkinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat di dunia. Jadi 3 perkara ini pondasi dalam Islam. Pondasi dalam agama Islam, iman, ihsan. Ini sebahagian orang-orang ahli tarekat yang biasa meluangkan waktu untuk zikir, mereka nanti menyampaikan hal ini menjadi 3 perkara. Yang pertama syariat. Syariat itu Islam. Yang kedua hakikat. Hakikat itu urusan amalan hati. Yang ketiga ma'rifat. Jadi jangan kita anggap orang-orang yang yang belajar tarekat itu nggak pakai dalil. Ya ini dalilnya. Kalau kita hanya berpegang dengan syariat, nggak ada hakikatnya, yaitu Islam macam apa? Bisa-bisa jadi jatuh kepada sifat munafik. Kalau hanya dia ngamalkan Islam, iman nggak ada, itu gawat. Atau sebaliknya, atau dia hanya mengamalkan 2, Islamnya ada, imannya juga ada, tapi nggak mau belajar tentang ihsan, nggak mau belajar tentang bagaimana mengikhlaskan amal agama semata-mata hanya untuk Allah, pengibadahan diri tidak dia latih, maka nampaknya saja seperti orang alim, orang takwa, tapi hati dia belum terlatih untuk beribadah sampai makrifat kepada Allah. Jadi orang-orang yang belajar tasawuf ini bagus, tapi tasawuf juga ada yang sesat ya Bapak Ibu yang mulia. Ini kita bahas tasawuf yang betul. Tasawuf yang betul itu ciri-cirinya ada. Ciri-ciri tasawuf itu benar, maka nanti dia mengamalkan syariat dan hakikat. Jadi nggak bisa hanya ihsan, nggak bisa hanya ma'rifat saja. Oh, saya kalau ma'rifat nanti sholat saya itu nggak perlu lagi. Saya kalau sudah tingkatan tinggi itu nggak perlu puasa, nggak perlu zakat. Ya ini salah. 3 perkara ini nggak bisa dipisah. Tasawuf yang benar, dia tidak akan meninggalkan syariat dan hakikat. Orang yang betul, syariat dia jalankan, hakikat dalam kehidupan iman itu benar, baru nanti peningkatannya di dalam ma'rifatullah. Kenal sampai tingkatan nanti musyahadah, menyembah Allah seolah-olah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 perkara ini penting. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam, pertanyaan setelahnya kata Jibril, fa'akbirni anis sa'ah, beritahukan kepada aku wahai Muhammad mengenai as-sa'ah, hari kiamat. Kalimat pertama kan akhbirni ya Muhammad. Jibril di sini A'rabi, orang Arab dusun yang rupanya malaikat tadi kan manggil nama pada Rasulullah. Muhammad, Muhammad di awal kalimat. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad. Nah, ini kan kurang adab. Tapi di sini kita harus tahu, Jibril datang itu sebagai muallim, jadi guru.
Dan memang terbukti Jibril itu gurunya Nabi. Kalau selain Jibril nggak ada yang berani manggil nama. Yang berani manggil nama Nabi itu kalau nggak malaikat, yang orang Arab gunung, orang hutan yang betul-betul nggak kenal dengan Nabi. La taja'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'da. Perintah Allah dalam Al-Quran, jangan engkau manggil Nabi seperti kamu memanggil antar kamu satu dengan lainnya. Nah ini nanti pergi pembahasan dalam ucapan Sayyidina ya. Boleh atau tidak? Kalau wajib enggak? Boleh atau tidak? Pembahasan kita boleh atau tidak? Pembahasan madzhabul arba'ah, 4 madhab mengatakan hukumnya mustahab, dianjurkan. Itu untuk adab. Kemudian nanti bercabang hukum fikih tentang sholat. Baca Sayyidina dalam sholat bagaimana? Madzhab Syafi'i disunnahkan. Jadi kalau ingin tahu madzhab Syafi'i ya disunnahkan. Nabi kan ngajarkan kita itu nggak pakai Sayyidina, Ustadz. Termasuk hadis, banyaknya hadis contoh tentang baca sholawat itu Nabi kan ngajarkan nggak pakai Sayyidina. Ya, masa Nabi ngajarkan orang untuk memuliakan beliau sendiri, ini kan kurang pas. Nabi itu orang yang paling tawadu di dunia, nggak mungkin Nabi itu ngajarkan kesombongan pada umat. Lah kita yang jadi umat jangan pula kita ini tidak beradab pada Nabi. Bahkan para ulama sampai mengajarkan nanti al-adab fauqal amri. Adab itu letaknya di atas perintah. Ini penting. Banyak di kalangan umat ini nggak tahu kalau adab itu lebih tinggi dari perintah. Contoh, satu kali yang mulia baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud. Hadis ini sahih. Tiba-tiba satu orang sahabat muda namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ikut sholat di belakang Nabi. Jadi Nabi sholat tahajud, Abdullah bin Abbas di belakang. Pada waktu itu Abdullah bin Abbas, kita tahu bahwa sholat kalau berjamaah 2 orang, maka nanti makmum mundur sedikit ke belakang. Sedikit, bukan dia ini membuat macam soft sholat di masjid, enggak, sedikit saja. 1 jengkal di belakang imam, maka nanti di belakang makmum sedikit mundur daripada posisi imam. Ini kalau sholat berdua. Itu yang dibuat oleh Abdullah bin Abbas. Beliau sholat kemudian mundur sedikit di belakang Nabi. Dalam hadis itu diceritakan, maka Nabi telah menarik telinganya Abdullah bin Abbas, anak kecil kan, ditarik, dijewer telinga, kemudian disejajarkan oleh Rasulullah dengan beliau. Jadi Nabi membuat sejajar, betul-betul nggak ada perbedaan, seperti orang yang sholat 1 shaf, sejajar, nggak ada yang di depan, nggak ada yang di belakang. Setelah ditarik ke depan, kemudian Abdullah bin Abbas mundur lagi ke belakang. Nabi pun diam. Bukannya Nabi marah dalam sholat, enggak, nih kejadian ini di tengah-tengah sholat. Selesai sholat maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, wahai Ibnu Abbas, apa yang membuat engkau untuk mundur kembali? Tadi kan sudah saya tarik ke depan, kok mundur lagi? Maka kata beliau, ya Rasulullah, tidak pantas untuk saya sholat sejajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para ulama, dari sini dalil sunnahnya mundur sedikit dari imam. Perintah Nabi apa tadi? Sejajar. Ini perintah ini. Lah terus kok mundur? Mundur karena adab. Jadi adab lebih tinggi daripada perintah. Satu contoh lagi. Kita tahu perjanjian Sulh Hudaybiyah. Pada waktu itu orang-orang musyrik Makkah tidak mengizinkan Nabi untuk datang ke Mekah. Karena Nabi ingin umroh, bahasa sekarang nggak dapat visa. Jadi Nabi pernah nggak dapat visa datang ke Mekah. Kalau zaman sekarang ini kok dilarang kita haji, dilarang umroh, ya nggak ada masalah, itu ada dalil sunnahnya itu. Bukan cuma kita yang nggak dapat visa, Nabi pun pernah nggak dapat visa, nggak bisa umroh, tertahan Sulh Hudaybiyah. Singkat cerita, pada waktu itu dibuat perjanjian, ditulis perjanjian min Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjanjian Nabi dengan orang kafir, perjanjian Nabi Muhammad Rasulullah dengan orang musyrik Makkah. Maka orang musyrik Makkah menengok, lah itu ucapan tulisan Rasulullah itu tolong hapus.
Kalau engkau memang Rasulullah, ngapain kami larang engkau ke Mekah? Kami melarang engkau ke Mekah kan karena nggak mengakui kamu jadi Rasulullah, kata orang musyrik. Hapus. Maka pada waktu itu Nabi memanggil Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang menulis. Jadi yang nulis perjanjian itu Ali ibnu Abi Thalib. Kata Nabi pada Ali, Ali hapus. Maka Sayyidina Ali diam. Ali hapus. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, aku tidak akan mau menghapusnya. Engkau Rasulullah. Maka Nabi pun tidak marah. Perintah atau tidak? Itu perintah. Maka Nabi ambil, bawa ke sini kertas, diambil. Kemudian Nabi tanya pada sahabat, mana tulisan Rasulullah? Kita tahu Nabi itu tidak bisa nulis, nggak bisa baca, dan ini mukjizat. Seumpama Nabi bisa baca, bisa nulis, maka beliau nanti akan diberitahu orang, ah ini Muhammad tahu apa-apa karena banyak membaca. Maka Nabi tanya, mana tulisan Rasulullah? Orang-orang pun beritahu itu. Maka Nabi ambil penghapus, beliau yang menghapus dengan tangannya yang mulia. Sayyidina Ali nggak kerjakan. Kenapa? Adab posisinya di atas perintah. Adab lebih tinggi dari perintah. Berapa banyak sahabat itu bukan melanggar perintah, enggak, adab lebih tinggi. Maka bagaimana dengan kita yang memang Nabi kan nyuruh, kalau kamu baca sholawat, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Lafaz hadis kalau Nabi ngajarkan gitu, maknanya ini kan perintah, tapi ternyata adab lebih tinggi daripada perintah. Ini satu sudut pandang dalil. Beberapa yang saya sampaikan tentang dalil-dalil para ulama yang menggunakan kata Sayyidina di dalam sholawat. Lah kalau Bapak Ibu nggak mau pakai Sayyidina tidak ada masalah, karena kan tadi pembahasan bukan wajib. Ini pembahasan dalam urusan adab, boleh atau tidak. Kebanyakan para ulama, apalagi dalam mazhab Syafi'i, dianjurkan, disunnahkan untuk memanggil Nabi dengan tambahan ucapan siyadah atau Sayyidina. Itu artinya tuan kita. Orang manggil bapak sendiri aja nggak boleh pakai nama, masa manggil Nabi berani kita pakai nama Nabi langsung. Ini secara akal-akalnya saja begitu, tapi tadi pembahasan kan bukan akal-akalan, itu pembahasan berdasarkan dalil, dan itu yang menyebabkan para ulama mengatakan tidak layak seseorang memanggil nama Nabi. Lah tadi hadis Jibril, kenapa Jibril manggil nama Nabi? Ya karena Jibril jadi guru. Kalau jadi guru nggak ada masalah guru memanggil murid dengan panggilan nama. Jibril pun bertanya, wahai Muhammad, beritahu kepada aku tentang hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, tentang hari kiamat kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nah, untuk urusan hari kiamat itu kata Nabi, yang ditanya, yang nanya dengan yang ditanya itu sama-sama nggak tahu. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kamu dengan saya tuh sama-sama nggak tahu. Untuk urusan kiamat nggak ada yang tahu. Maka Jibril balik bertanya, kalau begitu fa'akhbirni an amarotiha, bukan imaroh ya, amarotiha. Kalau imaroh nanti kepemimpinan, amaroh tanda. Beritahukan pada aku kalau begitu apa tandanya kiamat. Ya kalau kiamatnya nggak bisa ada yang tahu, tandanya lah. Apa tanda? Kalau mau ke Jakarta ada tanda rambu-rambu. Oh ini tulisannya, ini tandanya. Tanda kiamat apa? Maka Nabi memberitahu yang pertama, di antara, ini bukan lengkap ya, di antara tanda kiamat, angtalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini hadis ini umum, dan bisa jadi memang ini asli hakikat seperti ini. Ini kata para ulama, di antara penyebab tanda hari kiamat banyaknya terjadi peperangan. Akhirnya nanti para wanita beberapa nanti jadi budak, dijadikan istri oleh rajanya. Setelah dia kumpuli, budak wanita itu kan hamil, melahirkan anak. Ibunya budak, anaknya itu nanti tetap jadi anak raja. Maka di sini makna di antara budak akan melahirkan tuannya, itu di antara tanda hari kiamat. Atau yang kedua, kalau itu makna berarti makna zahir. Bisa jadi makna yang lain kata para ulama, menunjukkan tanda hari kiamat itu adalah banyaknya terjadi kedurhakaan anak kepada orang tua. Anak sudah mulai melawan, memerintah orang tua, seolah-olah nanti anak orang tuanya itu sebagai pembantu.
tolong ambilkan ini, kamu itu buat ini, cucikan baju saya. Orang tua dia perlakukan seperti budak. Ini adalah diantara tanda-tanda hari kiamat. Jadi seolah-olah, bukan betulan jadi raja, enggak. Seolah-olah anak itu berlaku dengan orang tuanya menjadi raja, ibu dan ayahnya menjadi budaknya. Dan ini sudah di mana-mana terjadi. Bahkan bukan hal-hal baru. Jadi untuk urusan kiamat ini sudah banyak yang terjadi. Kemudian wa angtarul hufata, engkau melihat orang-orang yang tidak memiliki sendal. Wa angtarul hufah, hufah itu man la na'lalahu, orang yang tidak punya sendal. Engkau melihat orang yang tidak bersendal, al-alah, yang mereka itu miskin, ri'a asya, yang tidak punya baju, telanjang, tidak punya baju, miskin, tidak bersendal. Ri'a asyai, pekerjaannya mengembalakan domba. Yatatawaluna fil bunyan, mereka itu berlomba-lomba untuk membuat bangunan. Jadi mengherankan ini keadaan. Harusnya kan yang berlomba-lomba membuat bangunan itu kan orang kaya. Tapi tanda hari kiamat, orang pedalaman, orang miskin, tidak punya apa-apa, malah kerjanya itu nanti berlomba untuk membuat bangunan-bangunan. Dan ini kan sudah terjadi. Zaman dulu itu Bapak Ibu yang mulia, kalau kaya pasti kaya. Maknanya kaya itu dia punya tanah banyak, hartanya banyak, emasnya banyak, peraknya banyak, itu orang kaya asli. Kalau zaman sekarang nampaknya rumahnya bagus, hutangnya banyak. Nampaknya mobilnya bagus, kredit itu. Jadi berpacu dalam membuat bangunan, yang mengerjakan itu orang-orang miskin. Dan zaman Nabi sibuk di dalam mengurus bangunan-bangunan itu nggak ada. Ini di zaman Nabi. Zaman Nabi itu sibuk bukan membangun rumah, tetapi membangun umat, membangun hati manusia. Kalau kita ingin tahu rumahnya Nabi, satu orang tabi'in senior, ulama besar tabi'in, namanya Hasan al-Bisri, bisa juga Hasan al-Basri. Beliau bercerita, aku di zaman khilafahnya Utsman radhiyallahu taala anhu, aku datang pada waktu itu ke rumahnya Nabi zaman Khalifah Utsman, dan masih baru, dekat dengan zaman Nabi. Kata Hasan Basri, aku masuk ke rumahnya Nabi. Kalau ingin tahu rumahnya Nabi seperti apa, maka kata Hasan Basri, aku berdiri di rumah itu, aku angkat tanganku, maka terjangkaulah atap rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Hasan Basri. Jadi rumah Nabi itu kalau kita berdiri, itu atap langit-langitnya itu bisa dijangkau. Maka nggak heran nanti kita dengarkan hadis Nabi itu ketika sujud sholat malam, kaki Aisyah digeser dulu. Kemudian selepas itu selesai sholat, baru nanti Aisyah kakinya lurus lagi. Rumah Nabi itu rumah yang besarnya adalah seukuran bisa dikuburnya 3 orang di tempat itu, itulah rumahnya Nabi. Jadi yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk membangun rumah, ini tidak dikenal di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk tanda hari kiamat. Ini pun sudah banyak terjadi. Tsumma talaqa falabitu maliyan, kemudian Jibril pun pergi. Orang Arab Badui tadi pergi. Sahabat pertama nggak tahu kan kalau yang datang itu Jibril. Orang itu pun pergi. Falabitu maliyan, maka kata Umar yang menceritakan hadis ini, aku pun terdiam dalam waktu yang lama. Maliyan itu bukan sebentar. Maliyan dalam riwayat lain salatata ayyam, 3 malam, 3 hari. Terdiam mikir siapa yang datang. Nabi pun juga mungkin belum diberitahu. Kemudian selepas itu Nabi berkata, "Tsumma qala ya Umar atadri manis sa'il." Nabi pun setelah beberapa lama manggil Umar, "Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa tadi yang tanya beberapa waktu yang lalu datang? Apakah engkau tahu?" Maka Umar bin Khattab menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan, fa innahu Jibril, yang datang itu adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, datang tujuannya adalah untuk mengajarkan agama pada kalian. Jadi Jibril datang itu jadi guru. Jibril ini malaikat. Bapak Ibu yang mulia, Nabi itu kemuliaan, kewibawaannya di depan sahabat itu terlalu tinggi. Nggak ada sahabat yang berani nanya di depan Nabi.
Kita tahu satu orang sahabat masyhur namanya Amr ibnul As, punya putra Abdullah bin Amr, putranya pun jadi ulamanya sahabat. Amr bin As ketika masuk Islam, apa kata Amr? Ya Rasulullah, baru masuk Islam maka berbaiat. Ya Rasulullah, tidak ada orang yang dulu yang lebih aku benci melebihi engkau, tapi sekarang tidak ada orang yang lebih aku cintai melebihi Tuhan. Maka aku minta ya Rasulullah agar engkau berdoa supaya Allah mengampuni seluruh dosaku, karena pada waktu zaman jahiliyah termasuk orang yang paling banyak memusuhi Nabi. Singkat cerita, Amr bin As pada waktu hendak sakaratul maut, Nabi juga sudah wafat. Maka pada waktu hendak sakaratul maut, pada waktu hendak wafat, orang-orang datang, wahai Amr, beruntung engkau telah berjumpa dengan sebaik-baik manusia, seutama-utama manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau beriman kepadanya, engkau bersahabat dengannya, engkau paling beruntung. Maka Amr bin As pun menceritakan kisah itu. Iya, dulu aku ketika baru masuk Islam mengucapkan kalimat tadi, maka pada waktu aku baru masuk Islam, kata Amr, aku merasa seumpama aku mati pada waktu itu pasti jadi ahli surga. Tapi kalau sekarang sudah banyak yang aku lewati, banyak kekhawatiran. Dan kata Amr bin As, selepas aku masuk ke dalam agama Islam, wajahku tidak pernah berani beradu pandang dengan wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat tuh nggak berani nengok Nabi. Nabi itu lebih tampan daripada Nabi Yusuf, lebih tampan. Lah terus bagaimana kok orang yang terkenalnya itu Nabi Yusuf yang tampan? Ya, ketampanan Nabi itu tertutup dengan wibawanya. Dalam satu riwayat, yang berani memandang wajah Rasulullah hanya Abu Bakar Siddiq dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Lah jadi untuk urusan tanya-tanya seperti tadi ini nggak ada yang berani kecuali dua. Kalau nggak orang Arab dusun Badui, yang kedua malaikat yang datang untuk bertanya pada Rasulullah. Lah kalau sudah ada orang Arab Badui datang, sahabat senang. Nah, ini ada ilmu baru pasti, karena sahabat nggak berani nanya. Atau yang kedua, Jibril datang, dan Jibril ini kalimat bukan bahasa Arab. Jibril ini dari kalimat Suryani, bahasa Injil asli kan dari Suryani. Jibril itu dari bahasa Suryani yang artinya adalah Abdullah. Jibril itu artinya hamba Allah. Jadi dalam bahasa Suryaninya Jibril. Ini diterangkan para ulama dalam sarah-sarahnya termasuk Fathul Mubin. Ini hadis Bapak Ibu yang mulia, kita telah dengarkan satu hadis pelengkap daripada tentang pembahasan hadis tentang yang kedua, datangnya malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis yang ketiga kita lanjutkan sedikit ini sebagai pelengkap, karena hadis yang ketiga juga mengulang daripada isi hadis yang kedua. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar, diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau telah berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi telah bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, agama Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, membayar zakat, wa hajjil bait, haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang ketiga, penguat pelengkap saja bagi hadis yang kedua tadi. Dan di sini ada takdim takhir. Di sini ada pendahuluan, ada yang dibelakangkan. Maksudnya itu dalam beberapa riwayat haji didahulukan, Ramadan letaknya di akhir, tapi itu tidak ada masalah. Yang penting dari sekian banyak hadis menunjukkan rukun Islam itu tidak kurang dari 5 perkara. Jadi Bapak Ibu yang mulia, di sini kita juga tahu bahwa ini Islam, kalau seseorang mengingkari salah satu saja dari perkara ini, maka dia telah murtad, keluar daripada Islam. Ingkar ya, bukan tidak mengamalkan. Ada orang yang tidak mengamalkan kan belum tentu ingkar. Kenapa enggak sholat? Malas. Ini bukan ingkar namanya. Maka kalau ada orang meninggalkan sholat, tapi karena faktornya itu malas, maka dia namanya fasik, masih Islam tapi menjadi orang yang fasik.
Tapi kalau sudah mengingkari, walaupun mengerjakan, mengingkari, dia tetap sholat, tapi dia katakan, sholat zuhur ini nggak wajib, ini murtad, keluar daripada agama Islam. Maka nanti di dalam madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Imam Abu Hanifah itu beliau membedakan antara fardu dengan wajib. Jadi dalam mayoritas atau jumhur ulama kita ini tidak membedakan antara fardu dengan wajib. Kalau ditanya apa itu fardu, ya fardu itu wajib. Wajib itu apa? Ya wajib itu fardu. Ini jumhur, termasuk Imam Syafi'i juga punya pemahaman seperti itu. Tetapi nanti Imam Abu Hanifah berbeda. Fardu mereka bedakan dengan wajib. Fardu itu apa? Fardu adalah amalan yang memang diwajibkan dengan dalil-dalil qat'i, dalil yang tingkatannya 100% tidak bisa lagi ditakwil. Lah contoh yang fardu itu rukun Islam dan rukun iman. Ini fardu menurut Imam Abu Hanifah. Kalau kita ya dikatakan fardu, wajib ya sama saja. Lah menurut mereka nanti wajib itu apa? Wajib dalil-dalilnya itu hanya tingkatannya zonni, sangkaan kuat, 75%. Atau bahasa lainnya, fardu kata Imam Abu Hanifah, orang yang mengingkari fardu murtad. Orang yang mengingkari wajib tidak murtad. Ini dalam pembahasan madhab Hanafi. Lah kita juga nanti sebenarnya ada sedikit kemiripan, tapi secara umum jumhur tidak membedakan antara fardu dengan wajib, karena bahasa fardu dengan wajib pun Nabi dalam banyak hadis menyamaratakan. Yang fardu yang Nabi katakan wajib juga, wajib itu ya fardu. Jadi Nabi saja dalam istilah penggunaan tidak membedakan, maka jumhur ulama pun juga tidak membedakan istilah ini. Tapi yang paling mudah seperti itu memang ada amalan wajib kalau diingkari, atau fardu kalau kita samakan, yang diingkari kalau sampai keluar daripada Islam berarti tingkatan wajib atau fardu itu sangat tinggi. Tapi kalau ada kewajiban yang mana kalau diingkari tidak sampai keluar orang itu daripada Islam, maka ini tingkatan wajibnya itu agak turun sedikit. Jadi banyak. Nah, jadi sekarang kita nggak langsung mudah-mudah nanti mengatakan ini orang ini kafir, enggak. Kita nggak usah jadi mufti. Nggak usah menjadi orang yang memfatwakan ini dan itu. Mufti itu biarkan jadi kerjanya Majelis Ulama Indonesia. Kita nggak usah menghukumi orang. Bagian menghukumi murtad tidak murtad itu sudah ada forumnya, Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan mereka murtad atau tidak. Tapi yang terpenting rukun iman, rukun Islam ini tingkatannya sampai tingkatan fardu. Satu saja diingkari maka dia murtad, telah keluar daripada agama Islam. Bapak Ibu yang mulia, ini hadis yang ke depan ini juga akan ada kaitan untuk menerangkan tentang rukun iman dan rukun Islam. Maka nanti dalam pembahasan rukun iman tidak kita bahas di sini, karena sedikit nanti tentang pembahasan iman bil qadar dan lain sebagainya itu akan ada disentuh nanti dalam pembahasan yang di hadis yang setelahnya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini sebelum kita mengerjakan sholat sunnah isyraq. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang hendak bertanya, dipersilahkan. Ada yang hendak bertanya? Ya, silahkan Pak. Klarifikasi Ustaz. Tadi dikatakan bahwa kalau kita tidak mengucapkan sayyidina waktu membaca salawat, kesannya seolah-olah tidak beradab gitu. Dan sebaliknya ada yang menyampaikan bahwa sayyidina itu, kata-kata sayyidina itu maknanya ada, karena para sahabat ada termasuk sahabat Abu Bakar tidak ada yang mengucapkan itu. Gimana itu? Jadi dalam pembahasan ini pertama kita harus tahu bahwa hukum furu'iyah ini termasuk hukum furu'iyah, hukum cabangan di dalam Islam. Jadi kalau kita sudah membahas furu'iyah, membahas cabangan, maka nanti itu akan ada ikhtilaf. Jadi jawaban yang pertama tentang pertanyaan itu, pembahasan sayyidina ini adalah termasuk ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Jadi kita berada di posisi mana? Maksudnya ketika kita duduk dalam kajian, supaya kita tahu, kan kita ini Bapak Ibu yang mulia, kita ini kan bukan orang yang sampai derajat seperti Imam Syafi'i, kan tidak.
Kita bukan orang yang sampai punya derajat seperti Imam Abu Hanifah, Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita bukan orang seperti Imam Nawawi. Baca Quran kita saja terkadang pas-pasan. Quran hadis kita tidak mengerti. Lah ketika kita tidak mengerti, tidak tahu, maka ada perintah Allah. Kalau tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, kata Allah, tanya pada orang yang tahu. Ini dalilnya bermadhab. Madhab itu dalil harus mengikuti fatwa salah satu ulama. Paling tidak orang yang dikatakan ulama itu madhabul arba'ah, 4 madhab. Kan nggak mungkin ini fatwa saya ya, enggak. Nah jadi paling tidak dalam kita duduk dalam kajian kita tahu posisi saya ini ikut fatwa siapa. Tadi saya sudah sampaikan itu bukan fatwa saya, fatwa dalam madhab Syafi'i. Jadi ketika nanti saya membahas kunut dalam subuh hukumnya sunnah dalam madhab Syafi'i, maka nanti jangan pula Bapak punya pemahaman mau klarifikasi Ustadz, berarti kami yang tidak mengamalkan kunut subuh berarti bid'ah. Nah, ini bukan timbal balik ya, ikhtilaf. Kunut subuh itu ikhtilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Yang mengatakan sunnah Imam Syafi'i, yang mengatakan tidak sunnah Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Lah sekarang posisi kita di mana? Begitu juga tentang Sayyidina. Ada yang mengatakan sunnah madhab Syafi'i, ada yang mengatakan tidak sunnah kawan-kawan Muhammadiyah dan Salafi. 4 madhab mengatakan sunnah. Lah posisi kita di mana? Pembahasannya ikhtilaf. Jadi kita kalau untuk urusan ikhtilaf tidak boleh tersinggung, karena memang para ulama terpecah, maknanya terpecah, terbagi dalam pemahaman itu. Kalau kita lebih tenang dengan mengucapkan Sayyidina, ya baca Sayyidina, itu fatwa dalam madhab Syafi'i. Sebahagian ulama Hanafiyah mereka membagi lagi. Saya lama di negara yang bermadhabkan Hanafi di Pakistan. Ulama Hanafi mereka membagi. Untuk urusan Sayyidina, kata ulama-ulama Hanafi, sunnah dibaca di luar sholat, tapi tidak dianjurkan dibaca di dalam sholat. Jadi khilafiyahnya begitu luas. Jadi ada yang memakai secara mutlak dalam sholat, di luar sholat dipakai. Ada yang tidak memakai secara mutlak, entah di dalam sholat, entah di luar sholat. Ada yang make di luar sholat, dalam sholat tidak memakai. Ini 3 perkara ini paling tidak kita tahu dan posisi kita di mana. Jadi bukan berarti di sini kalau kita lihat sudut pandang madhab Syafi'i, mereka tentu mengatakan yang beradab seperti itu kalau tidak dipakai kurang adabnya. Nah kalau sudut pandang Hanafi lain lagi, sudut pandang nanti madhab Salafi ya lain lagi. Jadi ini kajian itu memang ada ikhtilaf. Pertama Bapak Ibu yang mulia, kalau ada ikhtilaf kita harus pahami ini ikhtilaf, memang ulama berbeda pendapat dalam urusan tersebut. Yang saya sampaikan panjang lebar itu sudut pandang daripada madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga bisa memberikan jawaban tadi Pak. Ada yang tidak bertanya lagi? Ini sudah 6 lewat 38. Ini pas sudah bisa untuk mengerjakan sholat sunnah isyraq. Mungkin ada yang tidak bertanya dari ibu-ibu atau bapak-bapak. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Dan insya Allah kalau panjang umur akan kita lanjutkan pembahasan hadis yang keempat. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang mulia, ini saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.